Iya, iya Mas Ustadz, semua cewek itu butuhnya mahar, bukan coklat Betul. ataupun bunga mawar. Karena kepastian, benar. Iya, Kalau coklat kan nggak pasti kan? Iya, ya. nggak pasti. Bunga pun akan layu. Iya, gitu akan ya. layu. Coklat pun akan berubah nanti jadi. Iya. Jadi habis dimakan. Jadi dimakan Iya. dan akan dibuang lagi Iya. kan begitu. Tapi kalau mahar itu akan mahar bertahan itu kan seumur akan hidup, bertahan. untuk Betul, seumur betul, hidup. betul. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas spesial tentang Idul Adha, tentang topik makna berkurban saat Idul Adha bagi umat Islam. Dan di studio Tribun Jatim Network Malang ini telah hadir narasumber Mas Ustadz yang gayanya sangat milenial sekali ini, bernama Mas Zohri Rohman. Selamat pagi Mas Zohri, Ya. nama panggilannya. Iya benar. Ya, selamat pagi Mas Zohri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa ya, karena ini kita bahas tentang Ustadz, jadi harus bersalam Tribuners. Jadi kita ulang lagi ya Tribuners ya. Iya, saya lupa. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustadz Zohri Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka. Iya. Mbak Eka kan ya? Iya, Mbak Eka. Iya, sehat ya Mas Alhamdulillah. Zohri. Sehat. Sehat ya, Mas, ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, kalau sakit nggak kesini ya? Iya, kalau sakit nggak kesini, adanya di rumah ya Mas ya. Betul. Iya. Dan Mas Zohri mungkin boleh disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Biasanya sapaannya gimana? Tribuners, ya. Ya. Tribuners. Ini selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang untuk pemirsa Tribuners yang ada di rumah. Udah gitu aja. Udah. Oh iya, Gimana sudah. jawabannya? Iya, halo Tribuners Oh, gitu. gitu. Ya, saya Mas Zohri Ustadz milenial gitu. Iya. Gak biasa. Oh, gak begitu. biasa. Terkesan flexing gitu. Iya. Iya. Subhanallah. Iya, oke. Iya. Mas Zohri. Iya. Ini panggilannya Ustadz Mas Zohri ya. Mas Ustadz. Mas Ustadz. Iya, Mas Ustadz aja ya Mas ya. Apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Tapi Boleh. biasanya kalau bagi jemaahnya sendiri, Mas Zohri itu dipanggil siapa? ada Bapak, yang manggil Mas? Mas, ada Iya. yang manggil Pak Ustadz, ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil Mas juga biasa, atau Bang Ustadz gitu. Oh, Bang Ustadz. Macam-macam. Macam-macam. Ya kan tergantung panggilan sayangnya jamaah gitu. Oh, panggilan sayangnya jemaah juga. Biar nyaman aja. Biar gitu nyaman kan. aja berdialog Betul. dengan jemaah ya, Mas. Betul. Iya, Mas ya, Mas Ustadz nih. Mau manggil Pak juga apa? Oh, enggak Terserah apa. gitu. Oh, iya. Terserah. Iya, tapi kan Monggo. mumpung Mas Zohri ini kan masih muda, saya manggil Mas Ustadz aja ya Mas ya. Dan juga Mas Zohri ini ya Tribuners ini merupakan aktivis ya. Aktivitas saat ini itu di KHI ya Mas ya. Qurani Healing International ya Betul. Mas ya. Kalau boleh tahu Qurani Healing International itu apa sih Mas sebelum kita menginjak ke topik berkurban ini? Kita bergerak ini, jadi KHI itu, Quranic Healing International ini merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang kesehatan tibun nabawi atau pengobatan nabi ya. Jadi kita bergerak ini untuk memberikan healing ya kepada masyarakat umum, masyarakat luas. Karena sekarang kan banyak orang itu healing ya ke pantai, ke mall gitu kan ya, ke gunung begitu kan. Ternyata sebenarnya Allah sudah menyediakan gitu kan. Al-Quran yang di rumah juga ternyata bisa dipakai untuk healing juga. Kenapa butuh healing? Karena setiap kita itu kan setiap hari kan mesti ada masalah gitu kan. Mbak Eka kalau setiap merasa hari ini nggak ada masalah, itu kan masalah besar. Iya. Kan begitu. Jadi ternyata setiap hari kita butuh healing gitu. Iya. Maka yayasan KHI itu, Quranic Healing itu sangat tepat memang untuk apa namanya dijadikan tempat pulangnya dari anak muda sampai orang tua. Karena kita sama-sama butuh healing gitu. Aktivitasnya di sana apa aja kira-kira Mas? Kita Tibun Nabawi dulu kita punya program ruqyah di salah satu stasiun TV ini ya nasional, salah satu stasiun TV swasta, program ruqyah khusus ya untuk ruqyah saja ya di sana. Padahal sebenarnya aktivitas kita bukan hanya ruqyah, di situ ada bekam, ada gurah namanya gitu kan, banyak hal. Kita juga ada baksos gitu ya di yayasan itu gitu. Kita juga punya yayasan dan punya apa namanya rumah rehabilitasi untuk ODGJ. 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 Orang dalam gangguan jiwa. Benar. Karena sekarang kan zaman lumayan ya, ODGJ tingkatnya sekarang udah banyak, apalagi nih sebentar lagi pemilu gitu ya.
kalau gagal nyalek biasanya itu banyak tuh nanti yang masuk ke pondok gitu rehabilitasi. Banyak. Stres. Ya kan karena stres gitu. Ya, tapi banyak yang caleg-caleg yang gagal masuk ke KIAI, banyak. Betul, banyak. Jadi caleg gagal gitu kan stres, modal dikeluarkan udah banyak gitu kan. Habis Betul, betul. Ternyata setelah ngutang dulu tuh, nyari modal, ngutang gitu kan. Ternyata banyak yang seperti itu. Butuh di healing. Butuh di healing ya Mas. Betul. Terutama anak-anak muda ini sekarang kayaknya lagi tren banget healing gitu ya Mas ya. Betul. Apalagi kasus kemarin misalnya di Malang kan ada kasus bunuh diri ya, anak muda itu. Iya, mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya begitu kan. Itu kenapa? Karena kurang healing kan. Ya kalau mungkin dia healing dengan ke gunung nggak nemu gitu kan. Padahal di Malang itu kan nggak kurang-kurang nih tempat healing gitu kan. Kafe sekarang sudah menjamur banyak. Anak-anak itu kan biasanya gitu kalau udah stres di kampus begitu kan, healing ke kafe, healing ke mall gitu kan, atau healing ke tempat-tempat hiburan. Di Malang kan sekarang tempat wisata banyak banget gitu ya. Akan tapi ternyata tidak bisa menjawab kebutuhan kebutuhan dasar mereka gitu kan. Artinya ternyata mereka dikalahkan dengan egonya sampai bunuh diri, putus asa gitu. Nah gitu. Akhirnya mereka mengorbankan diri sendiri gitu. Itu kaitannya dengan kurban juga kan gitu ya. Iya, seperti apa Mas Ustadz kaitannya dengan kurban ini? Nah, jadi sebenarnya Allah menurunkan salah satu syariat nih, syariat berkurban itu salah satunya karena memang Allah sebutkan di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku menciptakan manusia itu dalam keadaan kabad. Kabad itu galau, susah payah. Saya misalnya biasa aku suamiku siapa ya gitu kan. Bertanya-tanya gitu kan. Jodohku siapa begitu kan. Orang mana ya? Orang mana gitu kan bertanya-tanya. Nanti kalau aku udah nikah dia setia enggak? Karena kita punya teman ada konflik nih rumah tangganya gitu kan. Akhirnya sekarang kan fenomena tuh nikah cerai. Sudah nikah baru nikah 1 bulan cerai. Ketarik sama pelakor gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya kan dia nggak bisa berkurban tapi jadinya korban kan gitu. Akhirnya kan kurban perasaan aja kan kurban begitu. perasaan itu dibuat mainan tapi nggak boleh ya Tribuners memainkan perasaan orang lain. Betul. Jadi makanya kan Allah itu memberikan satu kesempatan kita untuk bahagia sebenarnya, untuk menjemput kebahagiaan. Jadi kurban itu kan cenderung kita biasanya adalah aktivitas atau biasanya rutinitas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim di setiap Idul Adha. Nah, Idul Adha ya itu Idul Adha artinya hari raya berkurban ya. Jadi Adha itu artinya berkurban. Nah, ada 2 kata di dalam dalam bahasa Indonesia biasanya kan kurban dan korban. Kurban dan korban. Nah, itu pakar bahasa juga melihat sebenarnya kan kata korban itu banyak yang berpendapat itu diambil dari kata kurban. Kurb itu bahasa Arab itu artinya sebenarnya mendekat. Jadi karena ada tambahan kurban itu maknanya itu usaha untuk mendekatkan diri secara maksimal. Maka orang yang berkurban itu sebenarnya usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu, kepada Tuhannya, itu berkorban. Nah, beda dengan korban. Kalau korban itu kan maknanya itu identik dengan penderitaan atau sesuatu yang tidak nyaman atau penderitaan yang disebabkan oleh pihak lain atau orang di luar diri. Sedangkan kurban itu dari diri sendiri kayak gitu. Jadi diri sendiri itu seperti apa kalau dari diri sendiri, Pak Mas Ustadz? Sebagaimana misalnya diajarkan dalam Islam gitu kan, berkurban pertama kali sejarahnya itu kan ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Jadi ada satu pendapat ya dulu. Jadi ketika Nabi Ibrahim dulu melihat, pernah suatu saat Nabi Ibrahim diangkat ke langit gitu, kemudian atau pernah ditunjukkan atau ditampakkan orang-orang yang berbuat maksiat. Ini orang berbuat maksiat di sini, orang minum minuman, orang berzina, orang begini. Bagaimana pendapatmu Ibrahim? Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan mereka itu makan dari Allah, mereka tuh hidup dari Allah, segala fasilitas yang mereka rasakan sekarang itu dari Allah. Kok mereka bisa-bisanya ya melakukan pengkhianatan gitu kepada Tuhan gitu kan. Terus musnahkan aja mereka, musnahkan. Jadi Nabi Ibrahim bolak-balik mengatakan begitu. Akhirnya suatu saat dia diuji sama Allah. Dia diuji oleh Allah untuk untuk diminta, kalau memang engkau cinta kepada Allah, kamu berani nggak mengorbankan anakmu yang ditunggu udah lama begitu kan. Jadi salah satu hikmahnya di situ. Dan akhirnya ternyata nggak jadi disembelih tuh Nabi Ismail
dan digantikan oleh Allah dengan hewan kurban atau berupa domba yang dipelihara dari surga gitu. Nah di situ hikmahnya luar biasa ya. Jadi ternyata berkorban itu tuh bukan hanya cara mendekatkan diri kita kepada Allah saja, melainkan ada hikmahnya bahwasanya ketika menyembelih hewan, yang disembelih itu adalah sifat-sifat kebinatangan kita. Nah banyak di antara kita ada kriminalitas, ada kegalauan yang tadi itu karena mereka sebenarnya nggak jujur gitu kan, nggak jujur kalau mereka itu adalah hamba. Nah gitu. Jadi sehingga ini seorang hamba itu kan harusnya jujur, aku tuh hamba, aku ngikut apa katanya Allah, kan begitu ya Mbak ya. Jadi tapi ternyata manusia ini malah lebih cenderung mengikuti egonya, sehingga Allah mengajarkan satu syariat bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kehewanan kita itu tadi. Gitu. Sifat kehewanan disembelih ya Pak, dimusnahkan ya Mas ya. Dimusnahkan. Dimusnahkan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Makna dari Idul Adha itu begitu sebenarnya. Salah satunya. Di samping itu dulu jauh sebelum syariat ini turun, orang itu misalnya kalau di Mesir dulu yang dikorbankan itu gadis cantik. Jadi gadis yang paling cantik di situ dibuang ke Sungai Nil supaya Sungai Nil itu mengalir terus. Karena Sungai Nil kan dianggap sebagai sumber kehidupan. Di sana untuk pengairan sawah, untuk mandi, untuk kebutuhan kehidupan ya sehari-hari. Sehingga kalau tidak diberikan korban ya, tumbal berupa gadis cantik yang paling cantik di situ, mereka Sungai Nil mengering. Dan pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab pada saat itu kebingungan nih, ini kan syirik nih, kita ngapain mengorbankan manusia gitu kan, nilainya kan terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, mengirim surat kepada Sungai Nil, wahai Sungai Nil, itu kata-kata dalam surat itu, wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalir karena bukan selain Allah, maka bertakwalah, takutlah sama Allah. Ya, akhirnya Sungai Nil mengalir tanpa diberikan kurban manusia cantik ya, orang cantik, gadis cantik gitu. Jadi pada saat itu tuh akhirnya tradisi itu hilang gitu, tradisi kan? menumbalkan gadis cantik benar. Kalau di Irak dulu bayi, jadi dewa-dewa yang mereka tuh dikasih bayi. Ternyata di kalangan orang-orang terdahulu itu udah berpikir kalau kita mengorbankan manusia ini kayaknya nilainya terlalu tinggi gitu kan, kayak gitu Mbak. Dan kenapa harus mengorbankan wanita cantik itu Mas? Itulah memang tradisi iblis itu akan mencari cara gimana caranya kekufuran atau kita mengkufuri nikmat Allah itu dengan semaksimal mungkin. Jadi iblis itu gimana caranya menggeser manusia itu, bagaimana caranya tidak taat sama Allah sehingga tadi harus gadis, harus manusia gitu kan. Nah, karena begini, orang kalau cinta, ya Mbak Eka pernah jatuh cinta kan? Ya pernah, semua orang pernah jatuh cinta. Nah, orang yang jatuh cinta itu kan mesti ada korbannya, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan juga gitu kan. Nah, dilihat dia dekat sama mantannya, atau dia ternyata akhirnya nikah gitu kan, sudah jalan sama Mbak Eka tadi malah nikah sama yang lain gitu kan. Itu kan nyesek banget kan, sakitnya tuh di sini gitu kan. Panas gitu. Artinya kan korban perasaan kayak gitu tuh. Nah, artinya apa? Orang kalau jatuh cinta itu akan mengorbankan apa saja untuk yang dicintai. Maka kalau untuk membuktikan kamu berkorban, kalau kamu benar-benar cinta sama aku, maka waktu itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim kan, padahal itu lihat mimpi loh ya. Waktu itu lihat mimpi. Lihat mimpi kan, Nabi Ismail dikatakan oleh Nabi Ibrahim, aku lihat kamu tak sembelih tuh di dalam mimpi. Nah, kata Nabi Ismail, kalau itu perintah Allah, lakukan wahai ayahku gitu kan. Nah, jadi ternyata Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu di sini ada pelajaran penting, Mbak, terkait dengan keikhlasan. Iya, ikhlas. Nah, ikhlas. Mereka seorang nabi pasti ikhlas kan? Iya. Nah, tapi berat nggak kira-kira mereka menyembelih atau disembelih? Berat. Pasti. Berat hati. Nah, berat hati kan? Iya. Nah, ternyata ikhlas itu nggak selalu ringan. Iya. Nah, jadi ternyata ikhlas itu kan banyak orang mengatakan ikhlas itu berat, ikhlas itu gini. Enggak. Jadi Nabi Ibrahim justru di sana mengajarkan bahwasanya keikhlasan itu tidak selalu berat, tidak selalu ringan. Yeah. Kadang berat tuh, namanya anak kesayangan gitu kan, disembelih gitu kan. Nah, dan luar biasa di situ ya, Nabi Ismail itu orang yang sangat lembut. Ketika dia mau disembelih, dia masih memikirkan orang lain, pihak lainnya, itu ibunya sendiri. Dia minta, wahai ayahku gitu kan, nanti pisau yang dipakai harus tajam.
biar nggak lama-lama gitu kan. Kemudian yang kedua, ini pakaianku ini putih, kalau bisa dibuka jangan sampai ibuku nanti ngelihat, sehingga jadi kepikiran. Jadi Nabi Ismail tuh luar biasa tuh, sampai masih mikirin segitunya gitu loh pada saat itu. Perasaan ibunya. Perasaan ibunya. Jadi berkorban itu, ketika dia mengorbankan perasaannya sendiri, dia masih mikirkan perasaan orang lain. Makanya dikatakan moral tertinggi seseorang atau kebahagiaan seseorang itu ketika dia mampu memikirkan orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, itu kita ada kebahagiaan tersendiri gitu. Maka sekarang kan anak-anak muda gitu kan, aku pengen bahagiakan pacarku, dibeliin coklat lah, dibeliin bunga lah, macam-macam itu. Ternyata justru itu akan mendatangkan penderitaan karena salah tempat. Seharusnya kalau dia punya, maaf nih, pasangan atau ada yang dia cintai, kan hadiah terindah itu bukan coklat, bukan ini, tapi mahar kan gitu. Iya, mahar. Nah, begitu. Dan mereka juga harus begitu nanti kan ya. Iya Mas Ustadz, semua cewek itu butuhnya mahar, bukan coklat ataupun bunga. Karena kepastian, benar. Kalau coklat kan nggak pasti kan. Iya, nggak pasti. Bunga pun akan layu. Iya, gitu. akan layu. Coklat pun akan berubah nanti jadi. Iya. Jadi habis dimakan. Jadi dimakan dan akan dibuang lagi kan begitu. Tapi kalau mahar itu akan bertahan seumur hidup, untuk betul, seumur hidup. Betul. Ya, Mas Ustadz tadi ini kan Nabi Ibrahim itu kan mengajarkan kita bahwa berat hati untuk ikhlas ya. Betul, ikhlas. Tapi kalau zaman sekarang tuh kayak pembunuhan, orang tua membunuh anak tuh seperti hal yang wajar gitu, nggak seperti zaman dulu kayak Nabi Ibrahim tuh kayak berat hati untuk menyembelih Nabi Ismail seperti itu. Nah, pembunuhan sekarang seperti aborsi juga gitu kan, dia kayak tega aja gitu. Padahal ada yang bukan hanya, ternyata misalnya kejadian di Malang kemarin itu bukan hanya pasangan yang tidak sah saja yang membunuh anaknya, bahkan ada juga orang yang sudah sama-sama sah tapi tidak menginginkan untuk punya anak. Itu kejadian-kejadian itu pengen tuh anak itu digugurkan gitu kan, karena tidak diinginkan, karena merasa takut atau khawatir nantinya nanti anakku tak kasih makan apa, tidak bisa menjamin keselamatan atau kesejahteraan mereka. Itulah yang disebutkan tadi, khalaqal insana fi kabad. Aku menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, galau. Dia sudah sakit duluan mikir gitu kan. Makanya kan dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali dua hal. Kecewa karena masa lalu, sama harapan karena masa depan gitu kan. Mereka kan pernah sakit hati nih. Sakit itu karena kecewa karena masa lalu. Aku sudah baik nih sama dia gitu kan. Tapi kok balasannya gini ya gitu kan. Ya kan gitu kan. Iya, tapi satunya harus ikhlas. Satunya ya benar. Di sisi lain harus ikhlas. Terus yang kedua tadi adalah harapan karena masa depan atau angan-angan. Kita sering sekali disakiti sama itu. Misalnya kita nih sudah nabung, aku pengen beli tas ini, pengen beli ini, nanti tiba-tiba uangnya kepake untuk hal yang tidak disangka-sangka. Akhirnya kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini sering membuat seseorang itu tuh sakit. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan konyol tuh manusia itu disakiti sama sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah gitu. Sehingga poinnya adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada yang mampu menyakitimu kecuali pikiranmu. Nah, sekarang ditinggal sama pacarnya atau susah move on, itu kan semua dari pikirannya. Nah, bahkan ada satu yang unik. Kemarin saya membaca satu berita atau informasi bahwasanya tingkat kematian kalau dulu kan karena cancer. Iya. Nah, ternyata sekarang itu tingkat kematian yang paling tinggi itu disebabkan karena patah hati. Karena kegalauan. Nah, ini kan ngeri nih. Berarti kan orang yang galau itu butuh healing tadi. Dan ternyata Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu shifa, penyembuh, kesembuhan atau healing gitu dengan Al-Qur'an itu, wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin sama Tuhan. Nah, artinya apa? Orang yang galau, orang yang gampang susah move on gitu. Itu sebenarnya kan sebutannya kan jablay ya, jarang dibelai itu. Kenapa disebut begitu? Karena memang kurang kasih sayang tuh. Ya gitu. Ya, gitu. Seperti itu ya Pak. Ya Mas Ustadz ya. Ya, baik, kita kembali lagi Mas Ustadz. Ini mengapa Idul Adha ini selalu identik dengan berkurban atau lebaran haji? Lebaran haji, ya betul. Karena memang syariat itu diturunkan pada saat Nabi Ibrahim pada saat itu. Kita lihat urutan-urutannya Nabi Ibrahim pada saat itu. Idul Adha tadi kan dari kata Adha ya.
yaitu artinya berkurban. Nah, maka tentunya pastinya identik dengan itu, karena pada saat itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk apa namanya ini, namanya orang kalau misalnya mengatakan kamu beneran nggak cinta sama aku, pengorbananmu apa gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim pada saat itu mengatakan aku orang yang paling cinta kepada Allah, dia mengaku paling cinta sama Allah gitu kan. Akhirnya coba sekarang kalau memang engkau cinta sama Allah, mau nggak engkau mengorbankan anak yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri bahkan gitu kan. Akhirnya kan dilakukan itu gitu. Dan ibadah haji itu pun identik dengan milah atau ajarannya Nabi Ibrahim. Gitu. Seperti itu ya Mas Gitu. Ustadz. Dan juga bolehkah kalau misalkan kita berkurban itu digabung berkurban dulu baru akikoh, itu boleh gak sih Pak Ustadz? Baik. Nah, ini dua hal yang sering sekali ditanyakan di masyarakat ya. Jadi hukum akikoh itu adalah sunnah yang itu merupakan tanggungan dari bapak. Sedangkan misalnya Mbak Eka ini mau berkurban nih, ternyata dulu bapaknya belum mengakikohkan gitu kan. Nah, mengakikohkan. Nah, kalau kurban ini sendiri ada dua pendapat ulama. Ya, Imam Hanafi atau dari kalangan ulama Hanafiyah mewajibkan karena di surat di Al-Quran disebutkan fasholli lirabbika wanhar, maka sembahlah Allah atau salatlah wanhar, dan berkurbanlah. Jadi di sana ada kalimat perintah, berarti perintah itu wajib. Nah, wajib itu kata Imam Hanifah. Tapi kalau kita di Indonesia kan mengikuti Imam Syafi'i, dan jumhur ulama, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya itu bagian dari sunnah. Nah, dan itu pendapatnya juga kuat gitu ya. Jadi kurban itu sendiri itu justru lebih diutamakan daripada akikoh. Karena apa? Karena waktunya terbatas. Ya kan, di waktu Idul Adha itu saja gitu. Sedangkan kalau mau akikoh terserah mau kapan saja gitu. Dan itu pun sebenarnya kewajibannya orang tua kita, bapak. Itu bagian dari tanggungannya bapak. Jadi kalau memang misalnya Mbak Eka hari ini nih, ini kan misalnya bulan Zulhijjah nih sekarang, ya kalau pengen antara aku berkurban atau aku mau akikoh ya. Nah, jadi menurut jumhur ulama pilih yang paling mendesak. Yang mendesak itu adalah waktu yang terbatas, yaitu Idul Adha. Kalau kalau akikoh, kalau perempuan kan satu aja gitu. Terserah kapan saja. Dan kurban itu bisa diniatkan untuk satu keluarga. Bahkan dulu Rasulullah pernah menyembelih 2 kambing. Satunya Rasulullah meniatkan, aku niatkan ini untukku dan keluargaku. Yang kedua, untukku dan untuk umatku, kata Rasul. Jadi kita itu pernah diakikohkan, pernah dikurbankan sama Rasulullah, pernah diwakilkan oleh Rasulullah. Jadi pasti diterima. Makanya orang yang kurang mampu untuk berkurban, harusnya ketika ada Idul Adha, harusnya sekarang dia merasa senang untuk ikut merayakan juga bahwasanya aku loh pernah dikurbankan oleh Rasulullah gitu kan. Dan itu pasti diterima. Jadi Rasulullah pernah meniatkan. Jadi kita walaupun belum pernah berkurban, bukan berarti kita nanti ya kan Rasulullah sudah mengorbankan saya, jadi saya nggak perlu. Justru itu akan menjadi motivasi. Rasulullah saja yang nggak pernah melihat batang hidung saya, pernah berkorban untuk saya, harusnya saya bisalah gitu kan. Sebenarnya korban kan coba berapa sih? Cuman 2.500.000, 3 juta gitu kan. Handphone kita harganya berapa? Kan gitu. Ada orang punya iPhone 14 Pro Max. Ternyata belum bisa berkorban. Ini kan konyol gitu kan, nggak berkorban gitu kan. Nah, itu yang konyol. Maka kalau orang yang mampu tidak berkorban, nih ada orang yang mampu nih. Nah, terus kadang-kadang bertanya nih, bagaimana hukumnya orang yang mampu tapi tidak berkorban? Nah, kalau kita ngikuti Imam Hanafi itu dia kan haram hukumnya. Kalau dia tidak berkorban karena dia diberikan kemampuan, tapi menurut jumhur ulama makruh, dibenci. Jadi kadang-kadang orang mengatakan makruh kan nggak apa-apa. Makruh itu kan artinya makar, kebencian. Allah tuh marah banget. Gimana ceritanya nih, Allah marah banget terus nggak apa-apa kan begitu. Padahal Allah yang berikan segala bentuk kenikmatan. Allah sampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan berkurban, misalnya katanya kan kalau misalkan satu kambing itu untuk satu orang gitu, Pak, Mas Ustadz. Tapi untuk saya lihat dari penjelasan Mas Ustadz itu satu kambing boleh untuk diniatkan untuk satu keluarga. Satu keluarga memang, betul. Betul. Saya baru tahu. Jadi benar. Jadi kebanyakan orang memang kalau akikoh untuk satu laki-laki itu 2 kambing. Dan jenis kelaminnya terserah.
Iya. Nah, itu dalam syariat sepakat semua ulama. Akan tapi kadang-kadang politiknya orang yang jualan kambing itu kadang-kadang harus jantan karena harganya lebih mahal kadang gitu kan. Itu sebenarnya kan ikut mazhabnya siapa? Dia ikut mazhabnya penjual kambing begitu kan. Orang menjual kambing kadang-kadang itu kalau akikoh itu harus ini minimal kan. Jadi akikoh sama kurban itu banyak orang-orang nggak paham. Nanti kalau kamu makan hewan kurbanmu sendiri, nanti tuh yang kamu terima di sana bolong-bolong tuh karena kamu sudah makan gitu. Padahal Gak apa-apa. Kalau misalkan kita makan daging kurban kita sendiri itu boleh. Oh, boleh. Memang dalam syariat itu kan dibagi 3. Sepertiga untuk pemiliknya, sepertiga untuk peminta, untuk orang yang suka minta-minta atau orang yang miskin ya artinya. Yang sepertiganya untuk orang yang nggak pernah minta-minta gitu. Jadi ajaran Islam begitu. Akikoh dan kurban itu sama-sama sebenarnya menyembelihnya gitu. Kalau akikoh kadang-kadang identik dengan sate, gulai kayak gitu. Iya. Harus matang enggak sebenarnya. Bagi-bagi itu daging itu saja sebenarnya gitu. Cuman kan kita kadang-kadang ribet ruwet sama tradisi kita gitu. Iya. Padahal syariat itu atau Islam itu mengajarkan sesuatu yang mudah. Artinya apa? Kalau memang nggak mampu ya nggak usah gitu kan. Sama seperti akikoh tadi. Kalau memang belum mampu ya terserah nanti kapan-kapan saja gitu. Ketika kita mampu gitu. Ya, nggak perlu sampai ngutang. Kadang orang kan takut gengsi gitu akhirnya sampai ngutang. Padahal itu bukan sesuatu kewajiban gitu. Bukan berarti kalau kita sudah sekarang misalnya Mbak Eka misalnya berapa bersaudara gitu kan sudah berkurban terus nanti yang lainnya ngutang gitu sama Allah. Nggak ada istilah ngutang sama Allah begitu. Jadi Islam itu indah, Islam itu mengajarkan kita untuk bahagia sebenarnya. Dan orang yang mampu tadi kan bisa menebarkan kebahagiaan buat yang lain juga, kayak gitu. Iya Mas Ustadz. Dan Mas Ustadz bisa diceritakan dong berbagi pengalaman yang menarik terkait Idul Adha yang selama ini Mas Ustadz jalani. Baik. Jadi ketika kita berkurban di salah satu lokasi di Kota Malang, tepatnya di Malang Selatan pada saat itu, ternyata mohon maaf banyak orang-orang yang pada saat itu sudah merasa bahwasanya ternyata Islam itu kejam, memberikan sesuatu yang beban gitu ya. Ini jauh ya sebelum kita membahas tentang kurban. Karena apa? Karena mereka ternyata menganggap bahwasanya ada kewajiban-kewajiban lain selain menyembelih tadi itu. Padahal tadi kan sudah kita jelaskan nih, bahwasanya berkurban itu kaitannya dengan orang yang mampu saja, ya kan? Nah, sedangkan ketika di Malang Selatan itu ada beberapa tradisi yang istilahnya kalau mau berkurban ini harus kita punya arak-arakan, nanti harus begini gitu kan. Sehingga kadang-kadang orang yang tidak mampu pun merasa bahwasanya ini bagian dari beban. Padahal itu adalah bagian dari tradisi saja. Mereka buat sesajen atau nanti hewan kurbannya kepalanya itu harus dilarungkan ke laut. Ada tradisi-tradisi di beberapa daerah ya yang seperti itu. Mungkin sekarang sudah berkurang ya karena ada kesadaran keberagamaan yang lebih ini. Nah, hal-hal yang semacam itu tuh ada yang seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka merasa ini beban, mohon maaf nih, beberapa dari umat Islam itu justru tidak menjalankan kurban, bahkan karena ini dianggap sebagai suatu beban, mereka keluar dari Islam sendiri. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam, murtad betul. Dan akhirnya ketika kita datang ke sana gitu kan, memberikan menyalurkan ya di Kota Malang ini kayaknya kalau berkorban itu luar biasa ya. Sampai bahkan pada saat itu kita punya bantuan itu dari Timur Tengah juga 100 ekor domba gitu kan. Itu harus disalurkan. Alhamdulillah kita salurkan ke daerah-daerah yang rentan murtad ya, rentan keluar dari Islam. Kita masuk ke sana dan mereka merasa oh ternyata masih ada kepedulian. Ternyata hal-hal yang semacam itu sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang luar biasa yang mereka rasakan. Bahkan di hari raya kurban itu banyak orang-orang yang istilahnya mendapatkan oh ternyata setelah aku berbagi gitu, setelah aku banyak orang-orang yang dulunya maaf nih ngerokok gitu kan, akhirnya setahun dia nyoba nggak ngerokok tapi uang rokoknya ditabung untuk beli kambing, itu dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kebermanfaatan. Dulunya aku ngerokok kemana-mana kan asap rokoknya nih dibagikan ke orang-orang, nah sekarang akhirnya dipakai untuk bakar-bakarnya beda, dulu bakar-bakar rokok sekarang bakar-bakarnya kambing. Nah itu ada salah satu orang yang akhirnya dia itu memotivasi teman-teman perokok yang lainnya itu untuk akhirnya berkurban. Itu kan mengorbankan sesuatu yang keinginan egonya dia, ya, itu kan artinya untuk tidak mengorbankan orang lain. Itu kan sesuatu yang luar biasa dan semoga saja kedepannya banyak nih
teman-teman yang biasanya merokok sebenarnya kan merugikan. Iya. Kebaikannya dari mana coba merokok kan begitu kan? Nah, gitu. Oh ini merokok karena terlepas dari perbedaan pendapat begitu kan. Bagaimanapun sebenarnya kan kalau dari segi sosial itu kan kezolimannya luar biasa. Ya kan, zolim ke istri, ke anaknya, ya kan. Dia istilahnya menitipkan benih yang merusak di gen spermanya itu kan. Kalau perokok itu kan otomatis kan nggak baik juga begitu kan. Kebaikannya nggak ada sama sekali. Nah, kecuali untuk orang yang punya pabrik rokok ya, untuk pengusaha rokok. Dan Mas Ustadz, ini pesan Mas Ustadz terhadap anak muda yang nggak betah berlama-lama mendengarkan ceramah saat Idul Adha itu seperti apa, Mas? Waktu ceramah? Iya, Idul Adha kan itu pasti ceramah ya, Mas. Itu juga berjam-jam ceramahnya. Betul. Nah, sebenarnya kan nasihat itu salah satu fungsinya untuk mendatangkan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kan bukan hanya anak mudanya yang dikasih pesan, penceramahnya juga. Penceramahnya juga dikasih penceramahnya pesan. Benar. Penceramahnya juga jangan memberikan ceramah yang monoton, kadang-kadang dikasih dalil begini. Ya kadang bikin ngantuk juga, gitu. Bikin ngantuk begitu ya. Jadi sebenarnya kan sudah waktunya sekarang itu kan kita menyampaikan sesuatu atau nilai-nilai yang sekiranya yang relate nih dengan kehidupan kita. Misalnya kayak tadi ada orang-orang yang bunuh diri, orang galau, terus permasalahan rumah tangga gitu kan, ada yang jomblo menahun, gimana sih caranya mengontrol nih misalnya gitu kan. Nah ya, gimana sih caranya Idul Adha ini dikemas untuk mengajarkan gimana nih dulu Nabi Ibrahim itu yang ternyata mengajarkan kita, dan Nabi Ismail itu mengajarkan kita nilai-nilai kepahlawanan melalui berkurban. Nah, kita mengorbankan diri untuk duduk saja mendengarkan ceramah, itu dapat pahala tuh, luar biasa. Bahkan ketika kita duduk, walaupun kita sambil tidur di situ tuh, malaikat menaungi dan memohonkan ampun. Meskipun lagi tidur. Walaupun tidur, karena kita di majelis ilmu. Karena orang yang berada di majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Allah jamin tuh, garansinya dari langit langsung begitu kan. Allah nggak pernah ngeprank kita. Allah nggak pernah mengatakan tapi bohong gitu kan. Ya, jadi Allah dan Rasulnya ketika udah mengatakan sesuatu itu, menjanjikan sesuatu itu pasti. Artinya orang kalau buktinya dia tidur. Iya. Nah, kalau dia nggak tenang, kalau orang lagi stres kan susah tidur tuh. Iya, nah, susah tidur. Minimal dia datang ke majelis atau ketika dia datang. Bahkan syiarnya itu kalau Idul Adha, kalau mbak-mbak nih posisi lagi haid, itu dianjurkan untuk datang untuk mendengarkan. Oh, datang mendengarkan saja. Mendengarkan. Itu sebagai bagian dari syiar. Karena nanti persatuan Islam itu luar biasa di situ. Bisa jadi mungkin karena misalnya mbak ini merantau dari Madura misalnya gitu kan, datang ke Malang karena ikut datang ke sana, wah ini merantau nih ternyata masih ada sisa kupon, akhirnya dapat daging kan. Ya kan gitu, lumayan kan untuk menghemat gitu kan pengeluaran gitu kan, makan daging lagi gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Jadi hikmahnya banyak sih sebenarnya, karena bertemunya kita dengan sesama muslim juga pada saat Idul Adha gitu kan, itu tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada ruginya. Kebutuhan kita pertama tadi Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kalau dosa kita sudah dihapuskan sama Allah, yang kita butuhkan itu kan salah satunya adalah ada ketenangan, dan kita itu minimal bisa mengenal skala prioritas. Dan Mas Ustadz tadi kan ini kan katanya wanita haid boleh datang ke masjid. Bukan ke masjid, biasanya kita di lapangan. Oh, di lapangan. Di lapangan. Iya. Kalau misalnya Mbak Eka tinggalnya itu di di wilayah yang ternyata di sana mengadakan di musola atau di masjid mengadakan sholat Idul Adha-nya, ya kita di luar saja. Di luar saja, tapi nggak boleh masuk ke dalam ya Mas ya. Kalau masih pakai ini kan pengaman ya, pembalut ya boleh sih sebenarnya gitu kan. Oh, boleh masuk. Sebenarnya boleh kalau untuk majelis ilmu. Cuman kan kalau sudah Idul Adha kan rame tuh. Iya. Rame banget kan, masjid juga penuh pastinya kan. Yang mending di luar saja kan, lebih utama dan lebih amannya di luar gitu kan. Kecuali hujan atau kepanasan gitu. Jadi kalau Idul Adha biasanya nanti insyaallah ada teropnya. Hujan ada teropnya gitu. Insyaallah biasanya disunahkan lebih utama yang di lapangan biasanya gitu. Karena sebagai syiar memang gitu. Syiar. Jadi umat itu melihat bahwasanya ini loh Islam gitu, punya persatuan dari situ. Artinya kita sama-sama berkurban. Minimal kita kurban waktu dulu gitu kan, untuk kebersamaan bersama gitu kan. Karena ada kebahagiaan. Kita kan suka nongkrong-nongkrong nggak sih? Nah, apalagi kalau kita sebenarnya kan dalam artian nongkrongnya itu
sambil ngaji gitu kan. Dengan orang yang nggak kita kenal mungkin di sebelah, misalnya Mbak Eka tiba-tiba duduk di sebelahnya ibu-ibu, ternyata dia lagi nyari menantu gitu kan. Akhirnya ternyata kurbannya itu mendatangkan sesuatu kebaikan gitu. Banyak loh yang seperti itu. Banyak. Nah, mungkin harus dicoba ya di tahun ini. Iya. Biar cepat ketemu jodohnya Mas ya. Amin. Amin. Insyaallah. Oke. Sudah selesai nih Mas Ustadz. Sudah selesai. Iya, sudah selesai pertanyaannya. Iya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Ini semacam kuis ya. Semacam kuis ya. Iya, tanya jawab. Oke. Terima kasih ya Mas Ustadz Zohri Rohman atas waktunya menyempatkan untuk hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini, memberikan ceramah tentang makna Idul Adha bagi umat Islam. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Kembali lagi dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini episode berikutnya. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Mas Ustadz Zohri Rahman. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam episode berikutnya. Dadah.